Jumpa lagi sama Ranran. Selamat datang di channel Rin dan Ranran. Kali ini Ranran mau melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Entah kenapa Ranran pengen banget melakukan video ini buat teman-teman Rin dan Ranran semuanya. Oke, kita akan melakukan pick a card ya. Pick a card. Nah, Ranran nggak tahu apa ini. Sebelum teman-teman semua memilih kira-kira kartunya yang mana, mungkin lebih baik kalau kita berdoa dulu. Silakan kita berdoa bersama ya. Semoga apa yang nanti Ranran baca bisa resonate sama teman-teman, bisa jadi untuk menambah semangat teman-teman semua. Sekarang teman-teman silakan memejamkan mata, kemudian ambil nafas melalui hidung, hembuskan pelan-pelan. Satu kali lagi, ambil nafas, hembuskan. Ini di depan Ranran ada 3 kartu. Nanti silahkan teman-teman memilih kira-kira mau pilih kartu yang mana. Untuk hari ini Ranran mau bikin sesuatu yang spesial buat teman-teman Rin dan Ranran untuk mendengarkan kata cinta dari semesta, terutama dari sisi feminin ya. Jadi dari your higher self, maybe dari diri kalian sendiri, atau dari bisikan ibu bumi, ibu pertiwi, atau mother Gaia, atau mungkin dari ibu kalian sendiri. Jadi ini adalah pesan kasih untuk kalian. Untuk memudahkan memilih, Ranran akan ngasih tanda ya, ngasih tanda biar kalian semua mudah memilihnya. Ini untuk yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, silahkan dipilih. Kita mulai dari pile nomor 1 ya. Bukan pile, kartu nomor 1. Ini kartu nomor 2 dan nomor 3. Kita singkirkan dulu sebentar ke tepi. Oke. Untuk ini yang pakai yang suka warna orange and red, ini kita buka dulu kartunya apa ya? The Wheel. Oke. Jadi kita baca langsung untuk pile nomor 1. Oke. Jadi The Wheel ini sebenarnya biasanya melambangkan perubahan. Kalau kita lihat di sini di tarot ini, dia seorang Parao. Dia sedang memutar roda dengan tanda-tanda zodiak. Jadi perubahan. Mungkin kalian yang memilih ini saat ini berada dalam situasi dimana hidup kalian tuh berubah dengan cepat. Kalian nggak tahu mau naik atau mau turun. Nah, di sini coba kita buka satu kartu. Apakah ada sesuatu yang akan menghadang kalian? Walaupun ini pesan cinta, tapi lebih baik kalau kita tahu apa yang ada di depan kalian. Kalian akan memilih satu kartu di sini. Unbound, ketidakpastian. Jadi kalau dilihat dari ini, dari Ghost Oracle ini, ada 2. Oke. And Rod. Ada Unbound, ada Rod. Ini sebenarnya kemarahan ya. Kalau ini mungkin kalian saat ini berada di situasi dimana kalian nggak merasa tidak pasti dengan masa depan kalian, dan
merasa susah mencari pijakan. Jadi kayak sudah nggak pasti hidup ini, susah sekali mau berpijak di mana, sehingga ada kemarahan untuk diri kalian. Itu mungkin situasinya untuk saat ini untuk kalian. Sekarang karena Ranran ingin teman-teman Rinden dan Rara semua ini bergerak maju, apa sih yang perlu kalian lakukan? Kita akan mencari jawabannya di sini. Apakah ada sesuatu yang perlu kalian dengarkan? Oke. Look in the book, wisdom dan stargazing. Ya. So, ini saran dari semesta buat kalian yang sekarang berada di situasi dimana kalian tidak yakin, merasa stuck, bundel, atau marah dengan keadaan. Ini sarannya yang pertama adalah look in the book. Ini. Coba kalian lihat di buku suci kalian di agama apapun. Coba kalian lihat, kalian buka-buka lagi, mungkin kalian akan menemukan jawaban di sana. Ini kalau itu yang Ranran tangkap dari kartu ini. Jadi mungkin kalian selama ini merasa kok seperti tidak pasti mau kemana. Coba cari di buku suci kalian, entah itu Al-Quran, entah itu Injil, entah itu Weda. Coba kalian cari, kalian akan menemukannya di sana. Kemudian yang kedua adalah wisdom di sini kalian juga bisa menemukan jawabannya mungkin dengan bertanya pada orang-orang yang menurut kalian mungkin sudah melalui semuanya, jadi dia lebih wise, lebih bijaksana. Coba kalian bertanya. Atau kalau kalian merasa ini masalah yang gak bisa ditanyakan ke siapapun, coba kalian melambatkan diri sebentar, kalian tanya pada diri kalian, berdialoglah dengan diri kalian. Dan yang kedua adalah stargazing. Jadi ini sarannya dari semesta adalah kalian harus cobalah melihat jauh ke depan. Manifestasikan sesuatu yang baik untuk diri kalian sendiri. Be kind. Jadilah baik. Be kind to yourself. Jadilah baik pada diri kalian. Jangan terlalu tergantung pada kemarahan atau merasa ketidakpastian itu adalah akhir hidup. Justru perubahan itu merupakan sesuatu yang natural dalam hidup ini ya. Jadi kalian nggak perlu takut. Jadi kalian harus melihat jauh ke depan. Kemudian mungkin bertanya pada orang-orang yang wise, yang lebih berpengalaman atau lebih bijaksana. Dan jangan lupa untuk berkonsultasi kembali kepada kitab ajaran, kitab suci kalian. Atau kalau kalian orang yang tidak menghayati suatu agama, mungkin kalian bisa membaca kitab-kitab personal encouragement untuk menemukan. Nah sekarang apa sih yang sudah kalian miliki? Jadi ini kata-kata cinta apa yang bisa Ranran tawarkan buat teman-teman di sini? Beberapa kata-kata yang bisa Ranran tawarkan
buat teman-teman semua, untuk yang memilih file number 1, Divine Source. Mungkin jadi untuk anak-anakku yang memilih file number 1, jangan lupakan bahwa hidup itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu tahu apa yang kalian butuhkan dalam hidup kalian, tahu apa yang kalian inginkan, dan kadang yang kalian inginkan itu bukan yang kalian butuhkan. Ini saatnya ketika kalian berada di suatu stage dalam hidup kalian di mana kalian merasa tidak yakin, kemudian merasakan kemarahan terselubung di dalam dada kalian. Saatnya kalian kembali lagi kepada the divine source, kembali lagi kepada kemurnian diri kalian. Jadi kalian harus percaya bahwa Gusti itu tidak diam, tidak peduli kalian selama ini mungkin jauh atau mungkin sedikit terlupa atau terlena, karena memang hidup itu kadang-kadang sangat-sangat sibuk. Tapi ini saatnya kalian kembali ke sana. Gak usah takut kalau kalian bilang, karena saya sudah sangat berdosa nanti saya akan dihukum. Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Kalian gak usah merasa takut. Selama kalian masih memiliki nafas kalian, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu masih menyayangi kalian. Jangan takut. Ini panggilan buat kalian. Kemudian yang kedua adalah anak-anakku semua. Kalian adalah orang-orang yang sangat luar biasa, extraordinary. Mungkin kalian saat ini, kalau dilihat dari kacamata manusia, mungkin kalian orang yang berhasil, atau mungkin juga kalian bukan orang yang berhasil. Apapun itu, kalian adalah orang-orang yang unik. Tidak semua orang memiliki kemampuan menjalani hidup yang kalian jalani. Jadi, berterima kasihlah pada diri kalian, karena sampai saat ini kalian adalah orang-orang hebat yang sudah menjalani kehidupan hidup kalian. Kemudian yang terakhir, jika kalian saat ini meneteskan air mata, jangan pernah merasa malu dengan air mata kalian. Karena air mata itu tanda bahwa kalian masih memiliki hati yang bisa tersentuh, yang bisa mendengarkan, yang bisa membuat kalian menjadi seorang manusia. Itu yang paling penting. Jadi kalau kalian berduka, jangan malu. Berdukalah, karena duka itu bukan sesuatu yang harus kalian sembunyikan dari dunia. Duka itu, ketika ada air mata dalam duka itu menunjukkan bahwa kalian memiliki hati yang lembut, bukan seseorang yang hatinya sudah membatu. Itu pesan dari your motherly figure. Kemudian yang berikutnya, dengan pesan cinta ini, Ranran ingin siapapun yang memilih file ini mulai berdoa, memohon kepada pemilik dunia, pemilik kehidupan, mendekatkan diri kepada divine source, pada Tuhan, dan yakinlah bahwa kalian akan melalui perubahan menjadi lebih baik. Tidak usah takut ya, karena Ranran pernah diingatkan, kekhawatiran tentang kehidupan itu menandakan bahwa keyakinan kita pada Gusti itu kurang. Waktu itu Ranran jadi ingat bahwa ya kita memang harus memikirkan hidup, tidak bisa tidak. Tapi kalau kita yakin pada Gusti, kita tidak akan terlalu khawatir. Jangan malu kalau kalian sedang bersedih,
Dan ingatlah selalu bahwa kalian adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat extraordinary. Sepertinya Ranan harus buka satu lagi kartu buat kalian. Entah kenapa ingin membuka satu lagi kartu. Pesan dari semesta. Love. Divine source is the idea that no person, place or thing is your salvation. Only love itself. Jangan khawatir ya untuk yang pile pertama ini, karena kalian dicintai. Ingat, nafas kalian, air mata kalian, kerlip di mata kalian, itu adalah bukti cintanya. Cinta ibu kalian, cinta dari semesta, cinta dari Gusti. Dan Ranan rasa kalian berhak dicintai, terutama kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Oke, I think that's all for pile number 1. Kita akan lanjutkan ke pile berikutnya ya. Pile number 2. Oh, where is the stone? Ini warnanya putih kehijauan, seperti warna bumi. Kita mulai untuk pile number 2. Oke, the chariot. Sebenarnya hampir sama dengan yang pertama ya. Ini adalah fase perubahan kalian. Tapi bedanya kalau tadi itu fase perubahan yang cepat. Kalau yang ini juga cepat, tapi saya rasa teman-teman yang memilih the chariot ini adalah orang-orang yang saat ini dalam hidupnya itu fase perubahannya itu cepat, tapi kalian sudah tahu mau kemana, mau menuju kemana. Kalian sudah memiliki tool untuk menuju ke sana. Congratulations buat kalian yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan kalian berikutnya. Kemudian apa sih yang membuat kalian mampir ke video ini? Coba Ranan lihat. Mungkin masih ada sesuatu yang kalian cari jawabannya ya. Yang pertama adalah Ghost. Ghost, and then Jinx. Oke. Kalau di sini dilihat, sebenarnya keduanya adalah kalian perlu berhati-hati. Dengan rencana kalian. Di sini juga kalian perlu berhati-hati ya. Ranan tahu kalian sudah sangat percaya diri bahwa kalian akan menuju sesuatu yang baik dengan the chariot ini. Kalian sudah tahu mau kemana, toolnya sudah ada, dan kalian siap untuk menuju ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, Ranan ingin kalian semua yang memilih pile 2 ini untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai kalian melibas orang lain, memakan hak orang lain, atau bertindak tergesa-gesa. Karena walaupun kita sudah percaya, wah kayaknya ini pasti nih, tapi kadang-kadang kita lupa ada hal-hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan. Jadi mungkin sedikit slow down ya. Kalian perlu untuk memelankan jalan kalian. Kemudian lihat dulu, jangan sampai kalian nabrak. Oke, kemudian kalau menurut para peri, apa sih yang harus kalian tahu di pile kedua ini? Oke, precious time, moon energy, dan sign from within. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, ini precious time. Precious, jadi
Waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Dia akan mengalir seperti air. Kita nggak akan pernah bisa menangkap air yang sama ketika dia mengalir di sungai. Dia akan pergi begitu saja. Jadi pesannya di sini adalah kalian harus benar-benar menghargai waktu. Bukan berarti harus cepet-cepet loh ya, karena ada hal-hal yang nggak bakal bisa diulang. Seperti masa muda itu nggak bisa diulang. Jadi kalian harus menghargai waktu itu benar-benar. Kemudian moon energy ini kalian harus menenangkan pikiran. Jadi karena di sini ada 2 ancaman ya. Ancamannya adalah kalian tergesa-gesa sehingga salah jalan, dan yang kedua adalah kalian bisa saja malah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Nah, pesannya dari para fairy adalah take your time dan follow the flow. Jadi di moon energy ini kalian harus sedikit lebih kalem, gak usah tergesa-gesa, lebih diatur hidupnya ya. Dan yang terakhir adalah shine from within. Silahkan kalian semua menjadi the best version diri kalian. Itu sih pesannya ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah merasa harus begini, harus begitu gitu, enggak. Atau harus cepet gitu, enggak. Coba kalian lebih kalem. Kemudian pertimbangkan lingkungan, pertimbangkan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Walaupun kalian sudah tahu mau kemana dan dengan apa kalian menuju ke tujuan kalian, tetap hargai waktu kalian bersama orang-orang tercinta kalian. Kemudian kalian juga harus sedikit lebih kalem. Jangan lupa untuk be kind, shine from within. Karena kalian semua adalah jiwa-jiwa yang indah. Sekarang, apa sih pesan dari motherly figure? Word and gratitude. Flow. Lagi-lagi ini ada kaitannya dengan perubahan yang flowing, yang menurut aliran. Oke, ini pesan dari your mother figure, entah itu your higher self atau your mother Gaia or maybe your own mother. So word ini akan Anan bacakan ya. So untuk anak-anak siapapun yang memilih pile kedua ini, percayalah kalian memang berhak atas keberhasilan yang ada di depan kalian. Gak usah khawatir bahwa kalian tidak berhak atau merasa tidak pantas. Kalian sangat pantas. Kalian adalah simbol keberanian, kalian adalah simbol cinta. Cinta kasih itu sendiri. Jadi kalian memang berhak untuk berhasil. Kemudian untuk gratitude, ketika nanti kalian berhasil ya, anak-anak manis, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, untuk selalu bercahaya, selalu menjadi orang yang baik, selalu memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan sebagai wujud syukur kalian. Dan yang terakhir, Ranan ingin kalian tidak lupa untuk selalu berdoa. Semoga di perjalanan kalian menuju keberhasilan ini, kalian selalu diberikan ketenangan, kedamaian untuk mencapai tujuan kalian. This is for the flow ya. Jadi saya rasa buat kalian yang memilih pile ini, silahkan kalian menuju masa depan yang gemilang. Tapi jangan lupa kalian juga harus mempertimbangkan sekitar kalian,
Jangan terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan, sedikit lebih kalem, jadilah orang baik, dan selalu jangan lupa bersyukur dan berdoa. Semoga kalian selalu diberikan kelancaran, kedamaian dalam mencapai cita-cita kalian. Dan jangan merasa bersalah kalau kalian sudah menjadi seseorang yang sukses atau berhasil. Kalian sudah melalui semuanya. You'll be right. Oke, itu untuk pile kedua. Pile number 3. The Green Gemstone. Ada apakah di sini? Kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Wow, the Temperance. Oke. What we can say about the Temperance? Kalian yang memilih pile ini, saya rasa sudah berada dalam situasi di mana kalian sudah merasa tenang, sudah mencapai apa yang kalian inginkan, sudah bisa menyeimbangkan antara kemarahan dan calmness, menyeimbangkan emosi kalian untuk menumbuhkan sesuatu yang indah dalam hidup kalian. Tapi walaupun kalian sudah mencapai tahap ini, kadang masih ada yang perlu kalian dengar ya. Oke, kita mulai. Apa sih yang sebenarnya membuat kalian ketemu dengan video run-run ini? Harusnya kalian sudah tenang, sudah damai, sudah mencapai keseimbangan. Tapi entah kenapa kalian ketemu sama run-run. Oke. Ghost Keeper. Dan yang kedua adalah Shadow. I think kalau dilihat dari sini, nih, ini pesannya bukan lagi kalian mau kemana, tapi sepertinya orang-orang yang memilih pile ini adalah orang-orang yang memiliki tugas tambahan sebagai manusia. Kalian, entah kalian orang yang sensitif atau orang yang mungkin kalau orang bilang indigo. Jadi ini ya. Jadi kalian mungkin sekarang sedang resah ya. Harusnya sudah hidup tenang, tapi kok masih ada yang there is something not quiet there yang perlu diselesaikan. Oke. Let's see apa yang akan dikatakan oleh para fairy tentang tugas kalian sebagai manusia. Karena nggak semua orang nih dapat tugas tambahan selain menjalani hidup mereka. Ada manusia yang dia tugasnya mungkin untuk membantu orang lain, atau dia memiliki energi untuk mendoakan alam mungkin. Jadi apa sih yang diinginkan di sini? Oke, hope. Katanya indah ya. Inner child. Oke. And the last one is the wisdom. 3 wisdom. Oke, ini saya rasa yang harus kalian cari. Iya. Hope. Jadi kalian yang sudah memilih pile ini, jangan takut ya. Jangan takut kalau tadi tiba-tiba Ranran bilang mungkin yang sudah memilih pile ini tuh memiliki tugas tambahan. Sebenarnya tugas tambahan itu jangan sampai membuat kalian merasa terbebani. Jadi kalau kalian misalnya dibilang, oh kamu bisa ini itu, ternyata kamu ini, justru itu bukan curse, itu adalah tugas kemampuan tambahan yang memang tidak diberikan ke setiap orang. Dan ketika Tuhan memberikan itu kepada kalian, janganlah kalian melihatnya sebagai beban. Dan kalian merasa bahwa tugas kalian adalah
kalian menjadi penolong orang lain, membawa harapan buat mereka, menenangkan mereka. Bahkan di saat mungkin yang namanya manusia ya, bahkan di saat ketika kalian sendiri itu merasa khawatir atau ragu, jangan lupa bahwa kalian itu kuat dan kalian akan membawa kata-kata kalian itu bisa memercikan api harapan orang lain. Untuk itu, agar kalian bisa merasa ringan dalam melakukan tugas kalian, kalian bisa mengaktifkan yang namanya inner child. Inner child berbeda dengan childish ya. Di sini inner child itu adalah kepolosan diri kalian. Pesan Rana adalah jangan terlalu banyak berprasangka. Walaupun kalian misalnya tahu, misalnya ada orang, kalian bisa membaca orang itu dengan mudah, atau kalian bisa merasakan bahwa oh dia niatnya nggak baik. Tapi ketika kalian mengaktifkan inner child kalian bisa tetap waspada tanpa mengalami menjadi orang yang pahit, atau orang yang curigaan, atau orang yang keras. Inner child plus tree of wisdom akan membuat kalian menumbuhkan harapan untuk orang lain. Jadi gak usah khawatir kalau kalian dibilang halu atau kalian dibilang sok tahu. Gak usah khawatir selama kalian berniat baik, menjalaninya dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Mungkin gak untuk hari ini, mungkin gak untuk orang itu langsung, tapi mungkin untuk di masa depan. Itu pesan dari Ferry buat kalian. Sekarang pesan dari our motherly figure ya, buat teman-teman di pile nomor 3 ini. Oke, ini yang loncat. Gratitude. Oke. And then true offering and extraordinary, keluar negeri. Oke. Jadi untuk gratitude, saya rasa buat anak-anak yang sudah memilih pile 3 ini tahu apa makna gratitude, karena kalian sudah mencapai tahap keseimbangan. Karena dengan gratitude kalian bisa menyeimbangkan antara kemarahan dan kebahagiaan, dan kalian bisa membuat hidup kalian selalu indah apapun situasinya. Kemudian true offering, di sini kalian adalah anak-anak yang kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Mungkin selama ini kalian dibebani atau dijudge, dihakimi oleh orang-orang lain, tapi kalian semua bisa mengubah judgment itu, bisa mengubah praduga itu menjadi cinta. Mungkin bukan berarti orangnya jadi cinta kalian, enggak, tapi kalian harus bisa mengubah kata-kata yang gak baik itu menjadi sesuatu yang baik untuk diri kalian. Kalian bisa memilih jadi yang terbaik. Dan ingatlah bahwa kalian itu extraordinary. Kalian bukan orang sembarangan. Untuk mencapai tahap di mana yang kalian sekarang itu tidak semua orang bisa. Kalian sudah melalui banyak hal. Kalian sudah melalui banyak cobaan. Dan belum lagi sekarang kalian tahu bahwa kalian memiliki tugas tambahan. Bukan karena Tuhan itu tidak adil atau bukan karena Tuhan itu nggak sayang kalian, enggak. Sama sekali enggak. Justru ini adalah bukti bahwa Tuhan itu sangat sayang kalian. Kalian adalah jiwa-jiwa luar biasa.
kalian berhak bahagia, berhak hidup tenang, dan kalian bisa mengajak lebih banyak orang untuk hidup penuh harapan. Jadi untuk teman-teman pile nomor 3, jangan merasa bahwa apa yang kalian miliki itu beban, ya. Itu adalah gift yang harusnya di-share ke lebih banyak orang. Oke, Ranan ingin membuka satu kartu lagi buat teman-teman yang sudah memilih pile ketiga ini, ya. Buat menguatkan, karena kadang-kadang keraguan itu sangat bisa membuat kita tidak bisa bergerak. Sanctity. Jadi ini pesannya adalah keikhlasan. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan, ya, mendapatkan gift untuk bisa menolong, membawa harapan. Yang pertama adalah kalian tenanglah dan percayakan semuanya itu memang sudah garisnya Gusti. Jadi jangan khawatir, keikhlasan kalian akan membawa ketenangan. Itu saja buat teman-teman yang beli pile ketiga. Sebelum kita berpisah, Ranan mau memberikan sesuatu buat teman-teman semua yang saat ini sedang menonton video Ranan ini. Ini doa Ranan buat kalian. Courage, companionship, dan intuisi. Jadi buat yang sekarang mungkin masih melihat video ini hingga akhir, ya, buat anak-anak, jiwa-jiwa di luar sana, selalu milikilah keberanian, selalu miliki keberanian dalam menjalani hidup. Jangan terlalu banyak khawatir, kalian akan baik-baik saja, ya. Selalu miliki keberanian. Mungkin jalannya terlihat jelas, atau mungkin jalannya malah sama sekali nggak terlihat. Selama kita melangkah, perubahan itu akan ada. Kemudian yang kedua adalah semoga siapapun di luar sana, jadilah teman yang baik. Mungkin selama ini kalian merasa saya nggak pernah punya teman baik. Ketika saya sedih, teman-teman saya meninggalkan saya. Kalian merasa sendirian. Tapi coba dilihat, benar nggak teman-teman kalian meninggalkan kalian? Atau jangan-jangan kalianlah yang membuat teman-teman kalian pergi. Yang pergi mungkin memang sudah saatnya pergi. Nggak perlu lagi ditangisi, boleh sedih, tapi jangan terlalu stuck dalam kesedihan itu. Mungkin mereka memang sudah saatnya pergi. Yang terpenting adalah saat ini kalian harus menjadi teman yang baik. Teman yang baik buat siapa? Yang pertama adalah buat diri kalian sendiri. Kemudian jadi teman baik buat orang lain. Dan yang terakhir, intuisi. Intuisi ini buat siapapun yang mendengar pesan ini, percaya pada intuisi kalian. Percaya pada intuisi kalian. Percaya pada apa kata hati kecil kalian, bukan percaya pada keinginan kalian atau percaya pada perhitungan kalian saja, tapi juga percaya pada hati kecil kalian. Karena sesungguhnya setiap manusia itu punya intuisi, punya firasat. Jadi
jangan dikesampingkan kata-kata yang terbetik di hati kalian. Karena ketika kalian sudah mulai mengesampingkan intuisi kalian, lama-kelamaan intuisi ini tidak akan terdengar lagi. Dan that will be big loss for you. Jadi kalian akan sangat kehilangan. Jadi selalu percaya intuisi kalian. Bukan berarti terus kalian tidak pakai perhitungan ya, tapi intuisi juga take a measure. Jadi pertimbangkan juga untuk intuisi. And the beast katu of the day. Oops. Adalah ini. Semoga kalian semua, siapapun yang masih bersama Ranran di channel Rinrin dan Rana ini, kalian akan selalu mendapatkan abundance, selalu mendapatkan kemelimpahan, baik itu cinta, baik itu materi, maupun ketenangan jiwa. Dengan kemelimpahan itu, semoga kalian semua bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik, menjadi penjaga bumi ini. Terima kasih masih bersama Rinrin dan Ranran. Jangan lupa ya, kalau resonate silahkan ditulis di kolom komentar, atau kalau kalian mau request sesuatu dari Rinrin atau Ranran, tulis aja di komen. Nanti insya Allah akan kami baca dan kami kabulkan kalau kami bisa. Ya, sampai jumpa lagi. Dadah.